Selamat sore, Pak. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari mata pelajaran strategi pembelajaran dengan materinya Student Center Learning. Dari 10 ragam model tersebut saya ambil case study. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar, yang kedua proses studi, yang ketiga kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Studi kasus diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, detail, dan suatu peristiwa kasus yang terjadi. Pada penelitian kuantitatif, studi kasus dapat memberikan data yang memungkinkan peneliti untuk memperluas bukti. Ada 3 jenis kasus, yaitu yang pertama, intrinsik. Digunakan pada kasus yang dipelajari dengan mendalam. Artinya, kasus tersebut memiliki hal yang menarik dan mengandung minta intrinsik yang biasa disebut intrinsic interest. Yang kedua, instrumental, digunakan untuk memperbaiki dan melengkapi suatu teori yang sudah ada. Artinya, jenis studi kasus ini dapat menyempurnakan atau mencetuskan teori baru. Yang ketiga, kolektif. Itu digunakan dalam penelitian subjek yang diteliti terdiri dari beberapa kolektif atau kelompok. Hal ini bertujuan guna memperoleh karakter umum yang bervariasi baik dalam kelompok maupun individu-individu di dalamnya. Yang berikut proses tadi atau studi. Proses atau tahapan dalam membuat studi kasus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dengan membatasi kasus. Tahapan ini adalah upaya untuk memahami kasus atau dengan kata lain, membangun konsep tentang objek penelitian yang diposisikan sebagai kasus. Dengan mengetahui dan memahami kasus yang akan diteliti, peneliti tidak akan salah atau tersesat di dalam menentukan kasus penelitiannya. Pada proposal penelitian, bentuknya adalah latar belakang penelitian. Yang kedua, memilih fenomena, tema, atau isu penelitian. Pada tahapan ini, peneliti membangun pertanyaan penelitian berdasarkan konsep kasus yang diketahuinya dan latar belakang keinginannya untuk peneliti. Pertanyaan penelitian dibangun dengan sudah mengandung fenomena, tema atau isu penelitian yang dituju di dalam proses pelaksanaan penelitian. Yang berikut, memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari dalam dan dikumpulkan. Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus yang diteliti. Pada umumnya, bentuk pengumpulan datanya adalah wawancara baik individu maupun kelompok, pengamatan lapangan, peninggalan atau artefak, dan dokumen. Yang berikut, menentukan interpretasi alternatif untuk diteliti. Pengamatan lapangan dan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi terhadap data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh adalah benar dan tepat dan akurat. Yang berikut, melakukan kajian triangulasi terhadap kunci-kunci.
pengamatan lapangan dan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi terhadap data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh adalah benar, tepat, dan akurat. Yang berikut, yang kelima, menentukan interpretasi alternatif untuk diteliti. Alternatif interpretasi dibutuhkan untuk menentukan interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus dengan maksud dan tujuan penelitian. Setiap interpretasi dapat menggambarkan makna-makna yang dapat di dalam kasus. Yang berikutnya, membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus. Steig selalu menekankan tentang pentingnya untuk selalu mengeksplorasi dan menjelaskan hal-hal penting yang terdapat di dalam kasus, karena pada dasarnya kasus dipilih karena diperkirakan mengandung kekhususannya sendiri, sedangkan generalisasi untuk menunjukkan posisi hal yang penting atau kekhususan dari kasus tersebut di dalam peta pengetahuan yang sudah dibangun. Yang berikut, kekurangan dan kelebihan studi kasus. Kelebihan yang pertama, studi kasus mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Yang berikut, studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena, di balik kondisi apa adanya atau natural. Yang berikut, studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, tetapi memberi nuansa, suasana, berbatisan, dan pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat. Yang kedua, kelemahannya dalam studi kasus. Dari kacamata penelitian kuantitatif, studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Namun studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencapai generalisasi. Dari beberapa materi ini saya dapat menyimpulkan studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang kasus subjek penelitian yang berkenaan dengan situasi, fase spesifik, atau kas dari keseluruhan personalitas. Demikian dari saya. Terima kasih.